Halo, selamat datang di kelas Medical Surgical Nursing 1. Saat ini kita akan mempelajari tentang prosedur pengisapan lendir atau suctioning. Suctioning adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membersihkan jalan nafas dari penumpukan sekret yang menghambat jalan nafas dengan tujuan menghilangkan sekret, mempertahankan patensi jalan nafas untuk pemeriksaan laboratorium, dan mencegah infeksi dari penumpukan sekret. Tindakan suctioning dapat dilakukan sesering mungkin, sesuai dengan hasil pengkajian yang ditemui pada pasien. Adapun indikasi suction adalah pasien yang mengalami operasi di area leher dan kepala, pasien yang menunjukkan tanda-tanda distres pernapasan, pasien dengan produksi sputum berlebih di saluran nafas bawah, pasien yang menggunakan alat bantu nafas seperti ventilator atau tracheostomi, pasien yang tidak dapat mengeluarkan dahak secara spontan, serta mengambil sampel mukus untuk pemeriksaan laboratorium. Area dilakukan suction yaitu nasofaringeal, orofaringeal, endotrakeal, dan tracheostomi. Pelaksanaan prosedur pengisapan lendir atau suctioning akan ditampilkan pada video berikut ini. Dalam prosedur suctioning, ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu persiapan pasien, persiapan alat, pelaksanaan tindakan, evaluasi, dan dokumentasi. Yang pertama, persiapan pasien. Yang pertama dilakukan perawat adalah mengecek program terapi medik, cek identitas pasien, indikasi dilakukannya tindakan, diagnosa medis, jalur suction, dan status kesadaran pasien. Setelah itu, perawat mengucapkan salam terapeutik, ucapkan salam pada pasien, dan perkenalkan nama perawat. Saya perawat yang akan merawat Ibu hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 3 siang nanti. Melakukan evaluasi dan validasi. Cek identitas pasien dengan menanyakan nama dan tanggal lahir pasien, atau nama dan nomor rekam medik sesuaikan dengan standar prosedur yang ditetapkan. Kemudian, cocokkan dengan data di dalam rekam medik. Selanjutnya, melakukan validasi keluhan yang dirasakan pasien, kaji nadi, dan status respirasi. Lalu pasang oksimetri dan cek status respirasi pasien seperti frekuensi pernapasan dan suara nafas. Lakukan auskultasi pada seluruh area lapang paru. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahir? Boleh, nomor Juni 99. Tahun 99, baik, sesuai ya Bu ya. Ibu, bagaimana keluhannya hari ini? Masih ada batuk? Masih ini batuk kemarin, terus nggak keluar dahaknya sih. Nggak keluar dahaknya ya Bu ya. Baik, saya coba periksa dulu ya Bu ya, saya dengarkan suara parunya ya. Sambil saya pasang alatnya ya Bu. Ini untuk mengecek saturasi Ibu ya. Melakukan kontrak, waktu, tempat, dan topik. Informasikan tindakan yang akan dilakukan, berapa lama waktu yang diperlukan, dan di mana dilakukannya tindakan. Selanjutnya, jelaskan langkah-langkah tindakan. Jelaskan poin penting yang harus diketahui pasien selama terapi berlangsung, seperti alat yang dipasang, rasa tidak nyaman yang mungkin timbul, dan apa yang harus dilakukan oleh pasien selama terapi berlangsung. Baiklah Ibu, jadi tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan tindakan suction atau pengisapan lendir ya Bu ya, karena keluhan Ibu nggak bisa mengeluarkan dahak ya Bu ya secara spontan ya Bu. Mungkin waktunya sekitar 10-15 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sih. Bersedia ya. Jadi nanti tindakannya saya akan persiapkan alatnya dulu, setelah itu saya akan kembali bersama dengan alat yang akan saya gunakan. Nanti posisinya Ibu akan saya posisikan setengah duduk ya Bu ya. Setelah itu nanti akan ada selang yang akan saya masukkan melalui hidung dan juga mulut Ibu untuk menghisap lendir yang ada di tenggorokan Ibu, seperti itu. Nanti rasanya tidak nyaman, tapi Ibu tenang saja, saya akan melakukannya secara hati-hati. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada ya. Baik, kalau gitu saya persiapkan alatnya dulu ya Bu ya. Permisi Bu. Persiapan alat. Siapkan alat yang dibutuhkan, yaitu suction catheter steril,
mesin suction, sarung tangan steril, aqua steril atau normal salin, kom steril, handuk, tisu, jelly, pen light, plastik kuning, gelas bersih berisi air minum, oximeter, dan hand wrap. Selanjutnya pelaksanaan tindakan. Permisi Bu, saya sudah kembali ya. Yang pertama, menutup sampiran. Saya tutup sampirannya dulu ya Bu ya. Jaga privasi klien. Yang kedua, mencuci tangan. Lakukan 6 langkah cuci tangan untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi. Selanjutnya, naikkan tempat tidur pada ketinggian yang sesuai. Atur posisi klien semi-voller atau set lying ya, bila pasien tidak sadar. Selanjutnya, letakkan handuk pada dada pasien untuk melindungi pakaian pasien. Saya taruh handuk ya Bu ya. Permisi ya. Selanjutnya, kaji sisi nostril atau lubang hidung yang paten untuk disuction terlebih dulu dan pasang oximetri atau alat. Saya periksa dulu lubang hidungnya ya Bu. Saat dikaji, pastikan tidak ada defisiasi septum, tidak ada sekret, perdarahan, ataupun polip. Nyalakan mesin suction, baik wall suction ataupun portable suction, dan pastikan kembali tekanan mesin sesuai dengan standar rumah sakit atau petunjuk alat. Untuk tekanan dewasa, 20-27 kPa, anak 13-20 kPa, bayi 8-13,6 kPa. Selanjutnya, siapkan kom steril dan tuangkan aqua steril atau normal salin ke dalam kom. Hindari menyentuh bagian dalam kom. Siapkan atau buka kemasan lubrikasi water solute dan kemasan kateter suction dengan tangan non-dominan. Hubungkan suction tip, tubing, dan mesin penghisap. Selanjutnya,
Cuci tangan dan gunakan sarung tangan steril. Lakukan kembali 6 langkah cuci tangan untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi. Ambil suction dengan tangan dominan, pertahankan dalam posisi steril. Selanjutnya, tangan dominan memegang selang steril dan tangan non-dominan memegang tip yang menyambung dari mesin. Lakukan uji hisap dengan mencoba menghisap air steril. Berikan kesempatan pasien untuk hiperventilasi atau menghirup nafas dalam beberapa kali, atau dengan memberikan oksigen tambahan 1-2 menit jika pasien terpasang oksigen tambahan sebelumnya. Dengan tangan dominan, lubrikasi ujung kateter suction dan masukkan kateter tanpa menutup tubing. Untuk area nasopharyngeal dan nasotracheal suction, masukkan kateter sepanjang 16-20 cm. Tarik selang suction 1-2 cm, lalu vakumkan suction dengan cara menutup tubing dan keluarkan dengan cara berputar. Pantau status oksigenasi pasien melalui alat oximetri yang terpasang selama tindakan. Bilas kateter suction pada kom berisi air steril dan lakukan insersi ulang dengan interval 20-30 detik bila masih terdapat sekret di saluran nafas. Bila suction melalui hidung dan mulut dibutuhkan, maka lakukan suction area hidung atau nasopharynx suction lebih dulu, kemudian berpindah ke area mulut atau orofaring. Pada area orofaring, masukkan selang suction ke dalam mulut klien, vakumkan di sekeliling mulut termasuk faring dan garis gusi sampai sekret bersih. Anjurkan klien untuk batuk. Bila pasien terpasang tracheostomy suction, ganti selang suction. Lalu, gunakan tangan dominan untuk memegang kateter suction. Pertahankan prinsip steril saat memegang kateter suction. Lepaskan timas dan letakkan di dekat pasien. Masukkan selang suction ke dalam kanula sampai ada hambatan atau respon batuk pada pasien. Tarik kembali 1 cm, vakumkan suction kurang dari 10 detik. Total durasi suction hanya dapat dilakukan selama 5 menit. Keluarkan selang suction dengan cara berputar secara perlahan dan lembut, pasang kembali oksigen atau timas. Ulangi kembali prosedur ini sampai pasien merasa nyaman dan dapat bernafas secara normal. Berikan interval saat melakukan suction kembali 5-6 kali bernafas atau 30 detik setelah pemberian oksigen. Bilas kateter suction pada kom berisi air steril dan lakukan insersi ulang dengan interval 20-30 detik bila masih terdapat sekret di saluran nafas. Lepaskan sarung tangan dengan kateter, lalu buang sampah. Anjurkan pasien untuk minum dan berkumur jika pasien sadar.
Rapihkan dan bersihkan alat. Pastikan tidak ada peralatan perawat yang tertinggal di tempat tidur pasien. Permisi ya, Bu. Posisikan pasien pada posisi nyaman. Pastikan baterai pasien Bagaimana, Ibu, terpasang posisinya kembali. sudah nyaman seperti ini? Sudah sus. Sudah ya. Cuci tangan. Lakukan kembali 6 langkah cuci tangan untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi. Bu, saya sudah selesai. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, mengamati respon pasien. Cek status oksigenasi pasien serta frekuensi pernafasan dan suara nafas. Tanyakan adakah keluhan dan apa yang dirasakan setelah tindakan. Melakukan tindakan, bagaimana Ibu? Apakah ada keluhan lain setelah saya melakukan tindakan? Tidak ada lagi sus. Tidak ada ya. Dahaknya bagaimana? Sudah berkurang? Nah, sudah sus, udah nafasnya udah enak. Nafasnya sudah jauh lebih enak ya Bu ya. Baiklah kalau gitu saya permisi dulu Ibu. Nah, selanjutnya kontrak yang akan datang. Komunikasikan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan dan waktu pelaksanaan. Nanti 30 menit lagi saya akan kembali lagi untuk membawa obat Ibu ya Bu ya. Baik, sus. Selanjutnya terminasi. Ucapkan salam dan sampaikan bahwa tindakan telah selesai. Nanti kalau ada yang ingin Ibu butuhkan, silahkan pencet bel yang ada di sebelah Ibu, nanti saya akan datang. Baik Bu, baik sus, terima kasih. Ada lagi yang ingin saya bantu Ibu? Tidak ada sus. Tidak ada ya Bu ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Udah sus. Selanjutnya dokumentasi. Yang pertama implementasi. Dokumentasikan tanggal, waktu, warna, volume, dan konsistensi sputum. Selanjutnya respon pasien. Catat respon pasien seperti keluhan dan status respirasi sebelum, saat, dan setelah tindakan. Demikian sesi pembelajaran tentang prosedur pengisapan lendir atau suctioning. Diharapkan kalian dapat memahaminya dengan baik. Tetap berlatih dan sampai bertemu pada sesi pembelajaran selanjutnya.